Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fauzi Barkah dengan NIM 2206165. Nah, kali ini saya akan menjelaskan cara bagaimana mencari nilai modulo X dari sebuah bilangan A atau A mod X sama dengan berapa menggunakan sifat pembagian bilangan bulat. Nah, teorema yang digunakan dalam mencari modulo misalkan M dan N adalah dua bilangan bulat dengan syarat N lebih dari 0. Jika M dibagi dengan N, maka terdapat dua bilangan unik Q atau quote dan R atau remainder sedemikian sehingga M sama dengan N dikali Q ditambah R dengan 0 kurang dari atau sama dengan R dan R kurang dari N. Nah, di sini saya sudah membuat dua buah contoh soal. Yang pertama yaitu 27 mod 5 dan yang kedua 55 mod 7. Nah, untuk mencari nilai modulo, rumusnya adalah M sama dengan N dikali Q ditambah R. Nah, yang pertama yaitu 27 ini sebagai M dan 5 adalah sebagai R, 5 yang ini. Nah, caranya bagaimana? Yaitu 5 dikali berapa yang hasilnya adalah 27 atau yang mendekati 27. Nah, di sini saya mencontohkan 5 dikali 5 ditambah 2. Itu 5 dikali 5 adalah 25 dan ditambah 2. Nah, ini sudah memenuhi syarat 0 kurang dari atau sama dengan R dan R kurang dari N. Lalu soal yang kedua juga sama, menggunakan rumus yang sama yaitu M sama dengan N dikali Q ditambah R. Di mana 55 di sini sebagai M dan 7 adalah sebagai N. Caranya sama yaitu 7 dikali berapa yang hasilnya 55 atau yang mendekati 55. Nah, di sini saya mencontohkan 7 dikali 7 ditambah 6. Nah, 7 dikali 7 adalah 49 dan ditambah 6 hasilnya 55. Ini sudah memenuhi syarat 0 kurang dari atau sama dengan R dan R kurang dari N. Nah, lalu selanjutnya bagaimana mencari nilai grade common divisor atau GCD dari tiga bilangan bulat X, Y, dan Z menggunakan algoritma Euclidean. Grade common divisor atau GCD dari dua bilangan adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan bulat itu. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Pertama yaitu PBB 18, 24, dan 36 adalah berapa? Nah, rumusnya sama seperti yang tadi yaitu M sama dengan Q dikalikan dengan N ditambah R. Untuk mencari GCD dari tiga buah bilangan, pertama kita akan mencari GCD dari dua buah bilangan terlebih dahulu yaitu 18 dan 24. Nah, 24 kita taruh di posisi M dan 18 kita taruh di posisi Q. Nah, jadi caranya sama seperti yang tadi yaitu 18 dikali berapa dan hasilnya 24 atau yang mendekati 24 yaitu 18 dikali 1 ditambahkan dengan 6 hasilnya adalah 24. Nah, dikarenakan R nya ini belum 0 maka kita ulangi lagi cara yang sama yaitu 18 kita pindahkan ke posisi M dan 6 kita pindahkan ke posisi Q yaitu caranya sama seperti yang tadi 6 dikali berapa yang hasilnya 18 atau yang mendekati 18 yaitu 6 dikali 3 ditambah 0. 6 dikali 3 adalah 18 dan ditambah 0. Nah, dikarenakan sudah R-nya sudah 0 maka pencarian GCD-nya sudah selesai dan GCD-nya adalah 6. Lalu selanjutnya kita akan menghitung nilai yang satu lagi yaitu 30. Nah, caranya 30 kita taruh di posisi M dan hasil GCD yang pertama kita taruh di posisi Q di sini. Nah, caranya sama. 6 dikali berapa yang hasilnya 30 atau yang mendekati 30 yaitu 6 dikali 5 ditambah 0. Nah, 6 dikali 5 adalah 30 dan ditambahkan dengan 0. Nah, dikarenakan ini sudah 0 maka pencarian GCD-nya sudah selesai yaitu maka dapat disimpulkan GCD dari bilangan 18, 24, dan 30 adalah 6. Lalu lanjut ke soal nomor 2 yaitu PBB 42, 56, dan 70 sama dengan berapa? Caranya sama seperti yang tadi yaitu M sama dengan Q dikali N ditambah R yaitu 56 sama dengan 42 dikali 1 ditambah 14. Nah, dikarenakan R-nya ini belum 0 maka kita ulangi lagi Q-nya kita pindahkan ke posisi M yaitu 42 sama dengan dan R-nya kita pindahkan ke posisi Q sama dengan 14 dikali 3 ditambah 0. Nah, dikarenakan R-nya ini sudah 0 maka pencarian GCD yang pertama itu sudah selesai. Lalu kita lanjut mencari GCD dari bilangan yang terakhir yaitu 70. Caranya sama yaitu 70 kita taruh di posisi M dan hasil GCD yang pertama kita taruh di posisi Q. 70 sama dengan 14 dikali 5 sama dengan 0. Nah, dikarenakan R-nya sudah 0 maka
pencarian GCD-nya sudah selesai. Nah, dapat disimpulkan bahwa GCD dari 42, 56, dan 70 adalah 14. Nah, lanjut ke soal nomor 3, yaitu uraikan algoritma penyelesaian 2 dalam bentuk flowchart dan salin dalam kode program. Yang pertama kita akan bahas flowchartnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu mulai. Lalu masukkan nilai X, Y, dan Z. Setelah itu, hitung GCD yang pertama dengan rumus R sama dengan X persen Y. Nah, di mana persen di sini adalah sebuah rumus untuk mencari modulo. Lalu yang selanjutnya yaitu jika R-nya sama dengan 0, maka lanjut hitung GCD yang kedua. Dan jika R-nya belum 0, maka kembali lagi ke proses yang sebelumnya. Nah, jika R-nya sudah 0, maka kita hitung, maka selanjutnya adalah menghitung GCD yang kedua dengan rumus R sama dengan Z persen GCD 1. Lalu jika R-nya sudah 0, maka tampilkan hasil GCD yang kedua. Dan jika belum, maka kembali lagi ke proses yang sebelumnya. Nah, jika sudah 0, maka tampilkan hasil GCD yang kedua. Dan setelah itu selesai. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi kode program dari soal nomor 2. Nah, yang pertama kita akan membuat sebuah function untuk mencari nilai GCD. Yang pertama, def GCD dalam kurung X, Y. Ini, GCD dalam kurung X, Y ini adalah untuk menemui function yang akan kita buat. Lalu yang selanjutnya, Y tanda seru sama dengan 0. Ini fungsinya yaitu jika Y-nya tidak sama dengan 0, maka jalankan program yang di bawah ini. Nah, X, Y sama dengan Y, X persen Y. Nah, ini untuk mencari nilai modulo. Jika hasil dari X persen Y ini sudah 0, maka perulangannya sudah selesai. Lalu yang selanjutnya, yang membuat 3 buah inputan untuk menginputkan nilai X, Y, dan Z. Kodenya yaitu yang pertama, X ini sebagai variabel, lalu int ini sebagai tipe data integer, lalu selanjutnya input, masukkan nilai X ini untuk membuat fungsi inputan. Lalu untuk membuat inputan Y dan Z caranya sama seperti yang tadi. Selanjutnya, kita membuat sebuah variabel GCD strip X, Y. Ini untuk memanggil GCD yang pertama tadi, yaitu GCD X dan juga Y. Lalu selanjutnya kita membuat sebuah variabel lagi, yaitu final GCD atau GCD yang kedua. Ini untuk menghitung GCD yang kedua dengan rumus GCD dalam kurung GCD strip X, Y, Z. Nah, kita panggil lagi function yang sudah tadi kita buat, tapi di dalamnya kita rubah dengan GCD X, Y, dan juga Z. Lalu yang selanjutnya yaitu terakhir, untuk menampilkan hasil dari GCD yang kedua dengan kode print GCD dari X, Y, dan Z adalah final GCD yang tadi. Variabelnya kita panggil di sini. Nah, selanjutnya kita coba programnya apakah jalan atau tidak. Nah, yang pertama, masukkan nilai X. Tadi saya mencontohkan nilai X adalah 18, 24, dan 30. Pertama masukkan 18, lalu 24, dan Z-nya adalah 30. Nah, GCD dari 18, 24, dan 30 adalah 6. Sama seperti yang ini, yaitu GCD dari 18, 24, dan 30 adalah 6. Nah, mungkin materi yang dapat saya sampaikan cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.